Selamat datang kembali. Anda mungkin hafal di luar kepala ya keenam agama yang diakui di Indonesia. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa yang ada sebelum dan di luar keenamnya? Hari ini kita akan coba selami itu. Kita akan bedah lanskap spiritual Nusantara yang luar biasa kaya dan ya seringkali tersembunyi. Berdasarkan setumpuk riset menarik yang Anda bagikan. Dan ini bukan sekedar ngobrolin kepercayaan kuno loh. Ini tentang gimana politik, tekanan sosial, dan selembar kartu KTP bisa secara harfiah menentukan takdir spiritual seseorang. Betul. Yang paling menarik dari sumber-sumber ini sebetulnya adalah bagaimana mereka menyingkap sebuah pertarungan senyap. Di satu sisi ada tradisi lokal yang akarnya ribuan tahun, di sisi lain ada agama global dan tentu saja kebijakan negara yang berusaha menyeragamkan semuanya. Kita akan coba bongkar ketegangan ini, mulai dari mitologi penciptaan di Minahasa sampai filsafat hidup orang Sunda yang ternyata tersembunyi di dalam alat musik. Oke, ayo kita langsung bedah ini deh. Salah satu hal yang paling menghentak buat saya itu adalah peran negara. Sumber-sumber ini menyoroti ironi besar. Ada 6 agama resmi, tapi semuanya disebut agama impor. Sementara kepercayaan asli Nusantara justru nggak masuk daftar. Kok bisa gitu? Nah, itu dia simpul masalahnya. Akarnya itu ada di kebijakan kolom agama di KTP. Negara lewat aturannya secara resmi kan hanya mengakui 6 agama itu. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ya keenamnya memang berasal dari luar Nusantara. Nah, ini jadi sangat problematis di masa Orde Baru, terutama buat penganut Konghucu. Karena sentimen anti-Tiongkok waktu itu, Konghucu sempat dihapus dari daftar. Ini memaksa penganutnya dihadapkan pada pilihan yang sulit sekali. Pilihannya itu pindah ke agama lain atau mengosongkan kolom agama kan? Tepat, pindah ke salah satu dari 5 yang tersisa, atau kosongkan sama sekali. Mengosongkan kolom agama itu kan kedengarannya netral ya, tapi dampaknya di lapangan ternyata berat banget ya. Sumber-sumber ini menggambarkannya cukup suram. Mereka dipersulit urusan administrasi. Maksudnya dipersulit itu gimana sih? Apa sampai nggak bisa bikin akta lahir? Tepat seperti itu. Urusan administrasi itu hal-hal mendasar. Mau ngurus pernikahan, akte kelahiran anak, bahkan melamar jadi PNS. Tanpa agama yang diakui, status mereka itu jadi kayak warga kelas 2. Belum lagi stigma sosialnya. Bisa dikucilkan, dianggap gak bertuhan. Wow. Dan yang paling tragis, seperti disebut di salah satu sumber, bahkan waktu meninggal pun susah karena masyarakat sekitar enggan bantu prosesi pemakamannya. Ini mengerikan sekali. Dan kayaknya ada satu momen sejarah yang jadi pemicu utama kenapa orang akhirnya berbondong-bondong mengisi kolom agama itu ya. Tragedi 1965. Benar sekali. Peristiwa G30S dan pembersihan setelahnya itu menciptakan iklim ketakutan yang luar biasa. Rezim Orde Baru kan gencar sekali mengidentikan komunisme dengan ateisme. Saat itu nggak punya agama di KTP itu sama saja dengan menempelkan target di punggung sendiri. Risikonya dicap komunis. Akibatnya, jutaan orang yang mungkin sebelumnya menganut kepercayaan lokal atau tidak berafiliasi, terpaksa memilih salah satu agama resmi demi selamat. Jadi lahirlah fenomena Islam KTP atau Katolik KTP itu ya? Iya, identitas agamanya cuma di kartu, tapi belum tentu dijalankan atau bahkan dipahami. Ini bukan pilihan spiritual, ini strategi bertahan hidup. Dan yang lebih mengejutkan, praktik mengagamakan paksa ini ternyata bukan cuma cerita lama dari tahun 60-an. Materi ini menyebut kasus suku Talang Mamak di Riau yang protes karena pemerintah secara sepihak mencantumkan Islam atau Kristen di KTP mereka. Betul, kasus Talang Mamak itu contoh sempurna dari proses marginalisasi top-down dari pemerintah. Tapi ada juga yang bottom-up, dari masyarakat sendiri. Misalnya, kelompok mayoritas di satu daerah mendorong lahirnya kebijakan diskriminatif. Ditambah lagi dakwah yang masif dari agama misionaris makin menggerus penganut kepercayaan lokal. Sumber kita kasih analogi yang pas banget. Ini seperti industri rumahan yang harus bersaing dengan perusahaan multinasional. Kalah segalanya. Oh, seperti warung kecil yang di seberangnya tiba-tiba dibangun hypermarket raksasa. Cepat atau lambat pasti tergerus. Nah, di tengah semua tekanan ini,
Kita mungkin mikir kepercayaan lokal ini pasti sederhana. Tapi disinilah bagian yang paling wow. Ternyata banyak dari kepercayaan ini punya sistem filosofis yang luar biasa kompleks. Salah satunya, konsep Tritangtu dari masyarakat Sunda. Tepat. Dan ini bukan sekedar kepercayaan ya. Ini sebuah kerangka berpikir, sebuah pola pikir tiga yang meresap ke dalam segalanya. Bayangkan Tritangtu ini seperti trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi skalanya untuk seluruh alam semesta. Dalam naskah kuno Sunda, ini wujudnya 3 peran kepemimpinan, ada ratu atau prebu sebagai pelaksana pemerintahan. Eksekutifnya ya. Betul. Lalu ada rama, ini para kepala kampung, sebagai perwakilan rakyat, legislatifnya. Dan terakhir resi, kaum pandita yang jadi penjaga moral dan hukum, yudikatifnya. Tunggu, jadi ini semacam sistem check and balance kosmik, gitu. Saya jadi penasaran, kalau misalnya si ratu ini menyalahgunakan kekuasaan, siapa yang mengontrolnya? Pertanyaan bagus. Disitulah peran resi jadi krusial. Resi ini tidak punya kekuasaan duniawi, tapi mereka punya otoritas moral dan spiritual. Nasihat dan teguran mereka sangat didengar oleh ratu dan rama. Keseimbangan antara ketiganya inilah yang dianggap menciptakan masyarakat yang harmonis. Wow, dan yang lebih gilanya lagi, pola 3 ini bukan cuma filsafat abstrak, ini benar-benar diaplikasikan ke segala hal. Salah satu sumber menyebut soal tata ruang, ada konsep hulu, tengah, dan hilir. Betul sekali. Hulu, bagian paling sakral, biasanya gunung, tempatnya para dewa dan leluhur. Tengah, itu dunia manusia, tempat kita hidup. Dan hilir, yang sifatnya profan, itu wilayah pesisir. Pembagian ini menentukan di mana pusat pemerintahan, di mana pemukiman warga, dan seterusnya. Semuanya diatur oleh kosmologi 3 ini. Saya mulai lihat polanya. Ini kan mirip sekali dengan arsitektur rumah tradisional Sunda kan? Selalu ada atap sebagai dunia atas, badan rumah sebagai dunia tengah, dan kolong di bawahnya sebagai dunia bawah. Pola yang sama terus. Anda menangkapnya. Pola ini ada di mana-mana. Bahkan, dan ini yang paling menakjubkan buat saya, termanifestasi dalam sebuah alat musik yang sangat sederhana, karinding. Hah? Tunggu sebentar. Jangan bilang alat musik sekecil karinding yang dari bambu itu juga memuat seluruh kosmologi Tritangtu. Gimana caranya? Bisa. Begini penjelasannya. Karinding itu punya 3 bagian. Bagian pertama yang dipegang tangan, itu melambangkan keyakinan atau tekad. Fondasi yang kokoh. Bagian tengah yang bergetar dan menghasilkan bunyi, itu melambangkan ilmu atau ucap. Dan bagian ujung yang disentil jari, nah itu melambangkan laku atau kerja nyata, perbuatan. Filosofinya dalam sekali. Dan urutannya menarik. Yang disentil atau laku, tindakan. Itu yang menggetarkan bagian tengah. Ilmu, dan semuanya dipegang oleh keyakinan. Ini seperti kebalikan dari cara pikir kita sekarang ya. Biasanya kan kita mikir dulu, punya ilmu, baru bertindak. Di sini tindakan nyata justru jadi pemicu lahirnya ilmu. Tepat sekali. Filosofinya adalah, untuk mencapai pencerahan, harus dimulai dengan kerja nyata, jangan cuma berteori. Pola yang sama juga ada di senjata kujang dengan 3 bagian utamanya. Dan puncaknya, semua ini terangkum dalam falsafah hidup yang mungkin sering Anda dengar. Silih asih, silih asah, silih asuh. Saling mengasihi, mengasah, dan mengayomi. Ya, itu adalah manifestasi Tritangtu dalam hubungan antar manusia yang setara dengan keselarasan antara tekad, ucap, dan lampah. Kehendak, ucapan, dan perbuatan. Luar biasa. Jadi semuanya ini benar-benar nyambung satu sama lain ya. Cara mereka melihat alam, mengatur masyarakat, sampai ke diri sendiri, semuanya pakai prinsip keseimbangan 3 yang sama. Nah, filsafat Tritangtu yang terstruktur ini kan rasanya sangat konseptual. Apakah di daerah lain di Nusantara, manifestasi spiritualnya lebih personal? Mungkin lebih fokus ke hubungan sehari-hari dengan leluhur misalnya. Pertanyaan yang sangat baik, dan itu membawa kita ke wilayah lain. Jika di Sunda kita lihat sistem kosmik yang agung, di tempat seperti Minahasa, spiritualitas sehari-hari sangat berpusat pada hubungan dengan leluhur. Di sana, ada mitos utama tentang Lumimuwut Toar, sebagai leluhur pertama orang Minahasa, yang jadi dasar banyak ritual. Dan dalam sumber ini ada pembedaan yang menarik soal sebutan leluhur. Ada Opo dan ada Ope. Iya, ini detail yang krusial.
Opo atau Apo dengan huruf kecil merujuk pada leluhur secara genealogis kakek nenek kita. Tapi ketika ditulis dengan huruf kapital, Opo atau Apo, maknanya berubah total. Itu menjadi sebutan untuk yang ilahi, sang pencipta. Seperti dalam nama Opo Kasuruan Wangko. Oh, jadi ada beda besar antara kakek saya dan sang pencipta, meski sebutannya mirip. Dan praktik ini ternyata nggak hilang begitu saja ya. Sumber ini kan menceritakan pengalaman personal penulisnya dengan sang nenek yang, meskipun sudah Kristen taat, masih melakukan ritual mumper. Benar, ritual mumper ini adalah menyiapkan hidangan khusus bagi arwah leluhur pada saat-saat penting seperti malam Natal atau Tahun Baru. Sang nenek akan meletakkan makanan dan minuman di meja, seolah-olah mengundang arwah keluarga untuk ikut merayakan bersama. Ini contoh sinkretisme yang indah sekali. Imannya Kristen, tapi penghormatan pada tradisi leluhur tidak hilang. Keduanya bisa hidup berdampingan. Pola yang mirip juga dibahas di Halmahera, pada suku Tobelo. Mereka juga punya hubungan erat dengan arwah leluhur yang mereka sebut Ogomanga. Tepat. Mereka percaya manusia itu terdiri dari tubuh fisik, orohe, dan jiwa, ogikiri. Setelah meninggal, gikiri inilah yang menjadi ogomanga atau roh leluhur. Uniknya, ogomanga ini bisa jadi baik atau jahat. Nasibnya tidak ditentukan oleh perbuatannya semasa hidup, tapi oleh bagaimana mereka diperlakukan oleh keturunannya. Jika dilupakan, mereka bisa jadi roh jahat. Oke, jadi jika arwah leluhur ini bisa baik atau jahat, tergantung perlakuan kita, berarti harus ada cara untuk berkomunikasi dengan mereka kan? Semacam cara mediasi. Tentu, disitulah ritual Ogo Matere berperan. Dan ini menarik, sumber kita tidak menggambarkannya sekedar sebagai upacara pemanggilan arwah, tapi sebagai sebuah ruang negosiasi. Jadi, mereka berdialog untuk mencari tahu penyakit, meminta petunjuk, atau menyelesaikan masalah komunal. Dan ada satu konsep lagi dari sana yang membuat saya merinding sekaligus kagum. Mekanisme panoptikom. Ya, panoptikom itu kan konsep dari filsuf Foucault tentang penjara di mana para tahanan merasa selalu diawasi. Suku Tobelo punya versi spiritualnya. Mereka percaya bahwa para ogomanga, para leluhur ini, selalu mengawasi kehidupan mereka setiap saat. Ini konsep yang agak menyenangkan sekaligus menenangkan ya, selalu diawasi. Di satu sisi, rasanya nggak ada privasi. Tapi di sisi lain, mungkin inilah yang jadi lem sosial mereka, yang menjaga orang untuk berperilaku baik, bahkan saat nggak ada yang lihat. Nggak perlu polisi atau CCTV, karena leluhur selalu mengawasi. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan antara tradisi lokal dengan agama-agama dunia tidak selalu berakhir dengan konflik atau penghapusan total. Seringkali yang terjadi adalah sintesis. Seperti nenek di Minahasa tadi ya, atau seperti suku Talang Mama dengan agama langkah lama mereka. Mereka melihat kepercayaan lokalnya sebagai langkah lama, dan Islam sebagai langkah baru. Keduanya berjalan beriringan, gitu ya. Betul, dan dialog ini tidak berhenti di tingkat lokal. Ada contoh yang skalanya sudah modern dan global, yaitu Subud, singkatan dari Susila Budi Dharma. Ini gerakan spiritual yang lahir di Jawa, akarnya dari mistisisme Jawa dan Sufisme, tapi sekarang pengikutnya tersebar di lebih dari 80 negara. Inti ajarannya kan latihan kejiwaan ya, sebuah praktik untuk merasakan hubungan langsung dengan Tuhan. Tapi yang paling radikal dari Subud, menurut saya, adalah sifatnya yang sangat terbuka. Sangat terbuka. Bahkan untuk mereka yang ateis sekalipun. Ini yang membedakannya. Tujuannya bukan untuk membuat orang pindah agama. Sebaliknya, harapannya adalah melalui latihan kejiwaan, seorang Kristen akan menjadi Kristen yang lebih sejati, seorang Muslim menjadi Muslim yang lebih sejati, dan seterusnya. Ini luar biasa sih. Biasanya gerakan spiritual itu menuntut eksklusivitas, jalan kami satu-satunya yang benar. Tapi Subud justru bilang, pakai jalanmu, kami hanya bantu memperdalamnya. Model inklusivitas yang sangat relevan. Dan ini semua membawa kita kembali pada perdebatan yang lebih luas, misalnya tentang apa itu Islam Jawa atau Islam Nusantara. Apakah itu bentuk Islam yang tidak murni? Atau justru itu bukti vitalitas sebuah agama yang mampu berdialog secara kreatif dengan budaya setempat? Materi yang Anda bagikan ini secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada agama yang jatuh dari langit dalam keadaan murni tanpa sentuhan budaya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kita mulai dari selembar KTP yang kaku, lalu kita menyelam ke filsafat kosmik Trikangtu, berdialog dengan arwah leluhur, sampai melihat gerakan spiritual modern yang mendunia. Jelas sekali,
Di bawah permukaan 6 agama resmi yang kita kenal, terbentang samudera spiritualitas Nusantara yang tak terbatas dan luar biasa beragam. Dan kita juga melihat bahwa identitas keagamaan seseorang seringkali jauh lebih kompleks daripada apa yang tertulis di KTP. Identitas itu dibentuk oleh sejarah politik, tekanan sosial, tapi juga oleh daya tahan dan kreativitas luar biasa dari tradisi-tradisi ini untuk terus bertahan dan beradaptasi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Tadi kita membahas bagaimana filosofi dari alat musik sederhana, karinding, mengajarkan bahwa tindakan nyata atau laku adalah awal dari ilmu atau ucap dan keyakinan atau tekad. Sebuah filosofi yang berangkat dari harmoni. Pertanyaannya untuk Anda, di tengah dunia modern yang seringkali terasa terpecah belah, mungkinkah prinsip-prinsip keseimbangan, dialog dan harmoni dari kepercayaan Nusantara ini bukan sekedar peninggalan masa lalu yang eksotis, tetapi justru sebuah peta jalan yang sangat kita butuhkan untuk masa depan?